Selamat datang di MT Channel Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal pH tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita coba perhatikan soal yang pertama. Seorang siswa semester 1 melakukan percobaan lab fisika secara virtual, di mana terdapat tampilan screenshot ya, atau tampilan layar seperti yang ada di sini. Frekuensinya diatur 3 Hz. Lalu tampak gelombangnya seperti ini. Ya. Dari gambar ini atau dari hasil percobaan ini, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang tentunya kita dapat pakai persamaan V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, frekuensinya sudah ada di sini, yaitu 3 Hz. Panjang gelombangnya belum belum diketahui, tapi bisa kita melakukan pengukuran. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang, yaitu adalah jarak puncak ke puncak ya. Ini puncak, ya ini puncak juga. Nah, jarak puncak ke puncak itu kalau kita lihat kira-kira berapa ya? Ini kalau kita ukur dari 2 ke 4 itu sudah 2 cm ya. Namun ini kalau kita lihat lebih ya. 2 ke 4 ini sekitar 2,2 ya nak ya. Jadi lambdanya kita bisa simpulkan lambda sama dengan 2,2 cm, sehingga 2,2 cm dikali dengan frekuensinya adalah 3 Hz, maka itu sama dengan 6,6 ya, sekitar 6,6 cm per S. Nah, di sini karena ini merupakan pendekatan ya, kita ambil yang paling dekat, berarti pilihannya adalah 6,5 cm per detik. Soal berikutnya, sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 0,2 V X per 5 min 20 T, dan X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Pernyataan yang benar adalah, nah untuk menentukan pernyataan yang benar, coba kita buat ke dalam bentuk umum ya, Y sama dengan 2 sin, kita kalikan ke dalam nih. Ya, itu kalau dikalikan ke dalam berarti 0,2 V X per 5 minus 20 dikali dengan 0,2 berarti itu 4 V T gitu ya, 4 V T. Maka koefisien T itu adalah omega dan koefisien X itu adalah K. Maka dari sini frekuensinya kita bisa dapat omega sama dengan 2V kali frekuensi. Maka dari sini frekuensinya kita akan dapat omega per 2V yaitu 4V dibagi 2V itu sama dengan 2 Hz. Dan panjang gelombang kita dapat dari K sama dengan 2V per lambda. Maka dari sini lambda sama dengan 2V per K. K-nya di sini adalah 0,2 V per 5. Nah, ini dikalikan ya, berarti itu 10 V per 0,2 V, berarti itu 100 per 2, 50 cm tentunya. Karena di sini dalam X dan Y dalam cm. Nah, setelah kita dapatkan panjang gelombang dan frekuensi, kita diminta mencari cepat rambat. Cepat rambat gelombang itu kan lambda kali F, itu sama dengan 50 cm dikali 2 Hz, berarti itu adalah 100 cm per second, atau sama dengan 1 meter per detik ya.
Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 sudah benar. Nah, kita tinggal menentukan persamaan yang keempat. Kita mau menguji titik yang berjarak 125 cm sepasi atau tidak. Cara menentukannya, kita cari beda fase dua titik itu sama dengan jarak dua titik itu dibagi dengan panjang gelombangnya. Jarak dua titik yang dimaksud adalah 125 cm per panjang gelombangnya. Nah, di sini panjang gelombangnya adalah 50 cm. Nah, kalau kita cari, itu adalah 2,5 fase ya. Nah, 2,5 fase itu akan sama dengan beda fasenya akan sama dengan setengah fase saja. Nah, setengah itu artinya berlawanan fase. Kenapa dikatakan berlawanan fase? Karena kelipatan setengah ya, setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda itu akan berlawanan fase. Sedangkan kalau yang sefase itu adalah yang fasenya sama, yaitu kelipatan bulat. Lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan selanjutnya. Berarti pernyataan nomor 4 salah, maka jawabannya adalah C, yaitu 1, 2, 3. Soal berikutnya, soal nomor 3, ada sebuah titik yang menjadi sumber getar, lalu getaran itu merambat sebagai fungsi waktu. Rambatan getar inilah yang kita kenal sebagai gelombang, ya. Lalu simpanan getar partikel tersebut pada jarak X dari sumber dan sebagai fungsi waktu dari sumber diberikan persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan ini tentunya kita ubah dulu ke dalam bentuk umum 20 sin dalam kurung kita kalikan ke dalam ya, selalu kita seperti itu. Kita kalikan ke dalam. 2V kali 3 berarti 6VT min 3Vx tambah 3V per 2. Nah, di sini pernyataannya benar atau salah. Ya, masing-masing ini kita pilih di sini apakah pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar atau salah, pernyataan benar atau salah untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini. Coba kita cek ya untuk nomor 1. Fase gelombang pada titik berjarak 2 cm dari sumber ketika sumber bergetar 1 detik. Pertama adalah 3/4. Apakah itu benar? Maka kita uji dengan persamaan Y sama dengan tadi. Nah, inilah yang disebut dengan sudut fase ya semuanya. Nah, dari sudut fasenya itu coba kita cek ya. Sudut fase itu sama dengan 6V T gitu ya, T min 3Vx tambah 3V per 2. Nah, ini sudut fasenya. Nah, kita cek ya. Pada saat T sama dengan 1 detik katanya. Ya, berjarak 2 cm. Berarti 6V dikali 1 dikurang 3V dikali 2 ditambah 3V per 2. Nah, ini kan 6V dikurang 6V ya habis. Berarti sama dengan 3V per 2. Nah, ini masih sudut fasenya. Maka fasenya akan sama dengan sudut fase dibagi 2V. Berarti itu akan sama dengan 3V per 2 dibagi lagi dengan 2V. Itu sama dengan 3/4 fase. Berarti nah ini pernyataan yang benar. Lalu sudut fase pada jarak 2 cm dan masih detik pertama. Berarti sudut fasenya sudah kita dapat tadi. Yang ini 3V per 2 pada detik pertama ya, sama soalnya, cuman yang nomor 2 ini pertanyaan sudut fase. Berarti jawabannya ini adalah salah, harusnya kan 3 per 2 ya. Lalu beda fase gelombang antara dua titik yang berjarak 1 cm adalah bedanya adalah setengah. Benar nggak itu? Caranya kita bisa menentukan beda fase dengan rumus beda fase sama dengan jarak dua titik dibagi panjang gelombangnya. Jarak dua titiknya 1 cm dibagi panjang gelombangnya. Kita harus cari panjang gelombang dari ini. K sama dengan 2V per lambda
K-nya di situ adalah 3V sama dengan 2V per lambda. Sehingga lambdanya adalah 2/3 cm. Maka dari sini, lambda yang ini kita masukin 1 dibagi 2/3 cm. Berarti 1 bagi per 2 berarti itu sama dengan 3/2. Jadi beda fasenya adalah 3/2 atau 1,5. Nah, 1,5 berarti beda fasenya kita ambil pecahannya, karena setengah fase sama dengan 1,5, sama dengan 2,5, dan 3,5. Itu kelipatan yang 2N kurang 1. Oke, nah jadi ini adalah pernyataan yang benar. Beda fasenya setengah, atau bisa dikatakan nanti ini adalah berlawanan fase. Ya, oke, untuk soal-soal berikutnya, atau untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, bisa kamu klik di link deskripsi di bawah ini.